Selamat berjumpa kembali bersama saya Mr. B17 di indahnya berbagi mrb17.blogspot.com. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi kepada sobat semua bagaimana cara membuat dan mengisi tabel daftar gaji karyawan. Baiklah, kita langsung aja. Seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka program Microsoft Excel-nya dulu. Oke, kita klik di sini. Oke. Nah, setelah program Excel terbuka seperti ini, yang harus sobat semua lakukan adalah buatlah terlebih dahulu tabel seperti ini. Oke, kenapa kita membuat dua tabel seperti ini? Ini ada fungsinya, tidak hanya istilahnya kita asal buat aja ya. Kita bikin dua tabel di atas. Ini adalah fungsinya untuk tabel karyawan ini. Nanti kita akan kita gunakan untuk mengisi tabel daftar gaji karyawan ini dengan menggunakan rumus formula VLOOKUP. Untuk gaji pokok, tunjangan, dan gaji bersih, nanti kita akan menggunakan tabel ini, yaitu untuk formula VLOOKUP. Oke, kita langsung aja. Daripada bingung, kita praktekkan saja. Mari kita praktekkan, sobat semua. Perhatikan, langkah pertama adalah klik di kolom nama. Kita akan mengisi daftar nama ini berdasarkan NICS. Oke, rumusnya adalah di kolom nama atau di sel B15. Kenapa disebut sel 15? Karena berada di kolom B baris 15, disebutnya sel 15. Oke, ketik sama dengan ketik VLOOKUP buka kurung. Oke, karena kita ingin mengisi nama ini berdasarkan NICS, kita klik di sini. NICS ini ada sebagai lookup value, nilai kuncinya ya, value. Kita akhiri dengan titik koma. Tabel array. Tabel array-nya berdasarkan NICS. Kita klik di sini. Kita blok, klik, tahan, geser, tarik ke bawah. Oke, ini disebut tabel array-nya atau rank-nya ya. Itu A3 B10. Kita tekan A3 B10. Setelah itu jangan lupa kita klik F4 di keyboard. Klik tombol F4 di keyboard untuk mengabsolutkan. Setelah itu akhiri dengan titik koma. Oke, sekarang kita akan mengisi rumus kolom index number-nya. Kolom index number-nya itu akan kita isi dengan 2. Kenapa diisi 2? Karena kolom nama ini berada di kolom kedua. Setelah itu diakhiri dengan titik koma dan ketik 0. Oke, lihat hasilnya. Oke, di Excel ini kelebihannya kita hanya cukup mengisi satu rumus. Kesannya kita tinggal copy saja, jadi kita tidak perlu mengisi untuk ini dengan rumus yang tadi satu-satu atau satu persatu. Kita cukup bikin satu, kesannya tinggal copy. Itu kelebihannya. Oke, kita mulai gimana cara mengkopinya. Di kanan bawah ini kita klik, tahan di sini, kita geser ke bawah. Akan semua rumus akan tercopy. Setelah itu kita cek benar nggak nih bahwa Rini itu nicknya 1227. Kita lihat, perhatikan Rini nomor nicknya 1227 ya. Nih benar nggak 1225 ya, benar kan? Inilah cara mengisi kolom nama berdasarkan rumus formula VLOOKUP. Jadi barangkali nanti di kantor atau apapun istilahnya itu kita akan mengisi nama-nama yang nicknya ngacak atau apa gitu kan. Kita bikin dulu
tabel sebagai nanti untuk rumus VLOOKUP-nya seperti ini. Nah, nanti walaupun di sininya ngacak, di sini dia tidak secara otomatis akan menempatkan posisinya sesuai dengan nicknya masing-masing. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom golongan. Nah, kita klik di kolom golongan ini di sel C15. Oke. Nah, caranya sama seperti tadi, ketik sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, kita mengisi kolom golongan ini berdasarkan atau nilai kuncinya adalah nick atau berdasarkan nick ya. Jadi klik nick di sini, tes, akhiri dengan titik koma. Nah, ini sebagai lookup value. Tabel array-nya atau array-nya adalah berarti kita klik di sini di nick di sel A3. Nah, karena kita akan mengisi kolom golongan, jadi kita klik tak hanya sampai ke golongan, tarik ke bawah. Nah, jadi di sini tabel array-nya adalah A3 sampai dengan D10. Jangan lupa kita absolutkan dengan menekan tombol F4 di keyboard. Oke, akhiri dengan titik koma. Nah, kolom index number-nya, kalau tadi kita isi dengan angka 2, sekarang kita isi dengan angka 4. Kenapa diisi dengan angka 4? Karena golongan ini berada pada kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Kita ketik 4, akhiri titik koma, ketik 0. Oke. 3. Oke, setelah itu sama seperti tadi kita kopikan rumusnya ke bawah dengan cara klik tahan geser ke bawah. Oke, setelah itu kita cek benar enggak angka-angka ini tuh berdasarkan sesuai dengan golongannya masing-masing. Kita cek wati enggak benar enggak di golongan 3. Kita lihat wati. Nah, ini Wati dengan nick 1226, nama Wati, golongan 3, benar. Oke, coba Parel benar nggak golongan 1? Kita lihat di sini Parel. Oke, Parel sini 122 next-nya, nama Parel, golongan 1. Nah, berarti ini berhasil. Oke, biar untuk merapihkan kita blok semuanya, kita senterkan tengah biar lebih rapi. Oke, selesai untuk rumus VLOOKUP. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom gaji pokok. Nah, kalau untuk mengisi kolom gaji pokok ini kita akan mengisi berdasarkan rumus formula HLOOKUP. Nah, inilah perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, langsung saja, sama caranya seperti tadi. Ketik H sama dengan, kalau tadi kita yang mengetiknya dengan VLOOKUP, sekarang kita ketik dengan HLOOKUP. HLOOKUP buka kurung. Nah, kita akan mengisi gaji pokok ini berdasarkan golongan. Kalau tadi nama dan golongan kita isi berdasarkan nick, kalau untuk gaji pokok kita akan mengisi berdasarkan golongan. Berarti value-nya atau nilai kuncinya adalah golongan. Kita klik di sini di golongan atau di sel C15. Oke, akhiri dengan titik koma. Oke, titik koma. Nah, kita ini golongan ya. Nanti kita klik di sini sebagai tabel array-nya sampai ke gaji pokok, karena kita akan mengisi gaji pokok berdasarkan golongan. Jadi kita klik di baris golongan dan baris gaji pokok. Oke, jangan lupa absolutkan dengan F4, titik koma, akhiri. Nah, di sini kita akan isi dengan angka 2. Kenapa diisi dengan angka 2? Karena gaji pokok ini berada di baris kedua. Oke, akhir titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nah,
Sama seperti tadi, kita kopikan rumusnya ke bawah dengan cara klik tahan geser ke bawah. Yep. Oke, lalu kita cek benar nggak Wati ini dia mempunyai gaji pokok 2000 dengan golongan, benar nggak Wati di golongan 3 itu gajinya 2750. Nah, kita lihatnya golongan. Benar nggak kalau golongan 3 itu gajinya 2.550? Kita lihat golongan 3. Benar kan? 2.750. Golongan 1 benar nggak? 4.500. Golongan 1, ya kan? Benar. Oke. Supaya kita kan nggak tahu nih berapa sih ini, kalau nggak ada titik-titiknya, apa 275 atau 275.000 atau 27 juta atau 20. Nah, caranya adalah supaya kita mengetahui berapa nilai angka ini. Nah, kita blok semuanya, klik kanan, di sini ada format cell, di sini kita klik number, di sini kita centang use 1000 separator, klik. Nah, oke, kita perhatikan di sini ada pembatas ya, titik itu. Jadi nanti kita akan bisa mengetahui berapa sih nilai angka itu. Nah, seperti ini. Cepat saja, Mas. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengisi tunjangan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengisi kolom tunjangan. Kolom tunjangan ini seperti telah saya jelaskan di atas, kita akan menggunakan fungsi formula lookup, itu berdasarkan golongan ya, dengan menggunakan tabel ini. Oke, langsung aja. Tunjangan, kita klik sama dengan, kita klik lookup, buka kurung. Lookup value-nya, nilai kuncinya yaitu adalah berdasarkan golongan. Oke, akhir titik koma. Oke, tabel array-nya adalah ini. Kita klik di sini sampai ke tunjangan, karena kita sedang mengisi kolom tunjangan. Oke, jangan lupa absolutkan F4, akhir titik koma. Nah, karena tombol tunjangan ini berada di baris ketiga, baris 1, baris 2, baris 3, jadi kita di sini mengetik angka 3 sebagai row index number-nya, titik akhir titik koma 0. Oke, 1000 ya, 1 juta. Bener nggak? Kita cek ya, untuk golongan 3 itu tunjangannya 1 juta. Bener kan, 1 juta. Oke, kita lihat golongan 2, bener nggak golongan? Oh iya, lupa, kita copy dulu biar bisa membandingkannya. Kita copy dulu sama seperti biasa. Di sini kita tarik sampai bawah. Oke, nah, bener nggak golongan 2 itu tunjangannya 1.500.000? Benar nggak golongan 1 itu 2.500.000? Benar. Nah, karena di sini masih bingung, belum ada pembatas titik, caranya sama seperti tadi. Kita sekalian aja ya sama yang gaji bersih. Blok di sini, klik kanan, format, number, kita centang use 1000 separatornya. Oke, selesai. Baiklah, kita lanjut untuk mengisi gaji bersih, yaitu rumusnya adalah gaji pokok plus tunjangan. Jadi gaji pokok ini ditambahkan dengan tunjangan akan menghasilkan gaji bersih. Oke, kita langsung aja caranya. Klik sama dengan, klik di sini gaji pokok, ketik plus, klik di sel A15, sel E15 ini, atau di tunjangan ini, klik hasilnya. Oke, enter. Setelah itu kita kopikan rumusnya. Kayaknya untuk gaji bersih golongan 3 adalah 3.750.000. Begitu seterusnya ya, semuanya. Nah, untuk mengisi kolom jumlah ini,
kita gunakan ada auto sum di sini ya sobat semua, auto sum. Oke, atau kita kalau untuk mengetiknya kita ketik aja sama dengan sum buka kurung, kita blok di sini dari atas, tahan, geser ke bawah, akhiri dengan tutup kurung, enter, selesai. Inilah tutorial cara membuat dan mengisi tabel daftar gaji karyawan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya seperti itu, dan semoga tutorial ini bermanfaat buat sobat semua. Selamat mencoba dan salam dari saya Mr. B17. Semangat. Terima kasih sudah menonton video ini.